Halo guys, kembali lagi bareng gue RK Cinema. Pada kesempatan kali ini, gue mau membahas film yang berjudul Unstoppable. Film ini menceritakan tentang seorang mantan gangster yang berusaha menyelamatkan istrinya yang diculik oleh segerombolan perdagangan manusia. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak alur ceritanya. Film dimulai di sebuah tempat pasar ikan dan terlihat ada dua orang pekerja yang sedang menurunkan box dari mobil. Pria ini bernama Kang Dong Chul dan temannya yang bernama Chun Sik. Mereka berdua bertugas sebagai penyuplai ikan ke pedagang dan sedang mengantarkan pesanan ke pedagang-pedagang tersebut. Kemudian terjadi ada keributan yang disebabkan oleh sekelompok perwakilan serikat pedagang yang menagih biaya pemeliharaan kepada seorang pedagang yang menunggak pembayaran sewa lapak. Di situ dia terlihat mendorong si pedagang dan menyuruh untuk pergi jika tidak membayar. Lalu Chun Sik yang melihat hal itu, dia mengadu ke Dong Chul karena perwakilan serikat pedagang tersebut juga belum membayar upah mereka. Tidak lama setelah itu, Dong Chul menerima telepon dari seorang pria dan mengajaknya untuk bertemu. Lalu mereka pun bertemu. Pria itu bernama Ketua Pak dan temannya yang bernama Sik Aunor. Rupanya mereka ingin menawarkan investasi kepiting raja kepada Dong Chul. Setelah mereka melihat kepiting yang akan diinvestasikan, Dong Chul dan Chun Sik pun tertarik dan menerima tawaran berinvestasi. Di sisi lain, di sebuah panti jompo, ada seorang wanita yang sedang mengobrol dengan bapak tua. Wanita itu adalah istri Dong Chul yang bernama Jisoo. Dia bekerja di tempat tersebut untuk mendapatkan uang tambahan. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, Jisoo baru sempat makan di dalam mobil ketika pulang bersama suaminya. Pada saat yang sama juga, Dong Chul menceritakan tentang investasi kepiting raja. Namun Jisoo tidak setuju, karena mereka sudah beberapa kali ditipu sebelumnya. Di tempat lain, di sebuah apartemen, kelompok gangster dan juga berprofesi sebagai rentenir berusaha membuka paksa pintu. Lalu terlihat seorang pria penampilan seperti kelompok tersebut. Pria itu bernama Gitae. Dia kemudian sedang menyiksa orang tua yang tidak bisa membayar hutangnya, bahkan dia mengancam akan membunuh agar mereka dapat mendapatkan uang asuransi dari pinjaman dari orang itu. Tidak lama setelah itu, anak gadis lelaki itu datang. Melihat kecantikan anak gadis itu, Gitae pun tertarik dan membawa anak gadis itu sebagai jaminan hutang lelaki itu. Ketika dalam perjalanan pulang, mobil komplotan tersebut tidak sengaja menabrak mobil Dong Chul dari belakang. Dong Chul pun turun untuk memeriksa mobilnya dan menyuruh sopir yang menabraknya agar keluar dan membuat surat kecelakaan. Sopir itu pun mengajak berdamai dan memberikan kartu nama, bahkan melemparkan sejumlah uang kepada Dong Chul karena menolak ajakan damainya. Melihat kejadian tersebut, Jisoo tidak senang dengan tindakan sopir itu. Melihat Jisoo yang sedang marah-marah, Gitae langsung tertarik dengan kecantikan Jisoo. Dia langsung turun dari mobil, kemudian menendang dan memukul sopirnya, lalu menyuruhnya untuk meminta maaf. Keesokan harinya, Dong Chul mendatangi kantor serikat pedagang untuk meminta bayaran upahnya yang selama ini belum dibayar juga. Dengan berat hati, ketua Kang Jul memberikan uangnya kepada Dong Chul, namun hanya sedikit.
Keesokan harinya, Dongchul dan Chon-sik sedang berada di sebuah swalayan di mana Chon-sik sedang menceritakan keluh kesahnya kepada Dongchul mengenai kondisi keuangannya. Di waktu yang sama, Dongchul menerima panggilan telepon dari ketua Park bahwa kapal yang membawa kepiting raja tersebut ditahan oleh pihak berwenang Cina karena kapal tersebut melewati wilayah perairan Cina. Dan di lain tempat, Jisoo sedang berdiskusi dengan pengacara di kantor pengacara tersebut dan membahas tentang permasalahan biaya sewa apartemen mereka. Lalu pengacara itu memberikan saran terbaik kepada Jisoo. Sementara itu, di seberang jalan, anak buah Gitai sedang mengintai Jisoo. Ketika Jisoo dan Dongchul bertemu di sebuah restoran, Jisoo menceritakan hasil pembicaraan dengan pengacara tersebut bahwa saran terbaik untuk mempertahankan apartemen mereka yaitu mereka harus bercerai. Dongchul pun segera menolak saran dari pengacara dan mengatakan bahwa dia telah melakukan investasi kepiting raja. Mendengar uang investasi tersebut dari hasil pinjam dan total nilainya yang cukup besar yaitu $1.000. Saat Dongchul menyiapkan kue ulang tahun, Jisoo langsung pulang ke rumahnya menggunakan taksi. Saat Jisoo tiba di apartemen, dia merasa bersalah dan langsung mengirim pesan agar suami segera pulang. Di tengah perjalanan, Dongchul pun berhenti dan melihat ada seorang yang sedang memindahkan barang ke mobil. Dan ternyata itu adalah orang suruhan Gitai agar memperlambat perjalanan Dongchul pulang. Sementara kelompok Gitai yang lain mencoba masuk secara paksa ke dalam apartemen Jisoo. Kemudian setiba di apartemen, Dongchul melihat kondisi kamar yang sudah berantakan dan langsung keluar mencari Jisoo. Keesokan harinya, Dongchul langsung melapor ke kantor polisi dan dia perlihatkan hasil rekaman CCTV saat kejadian. Saat keluar dari kantor polisi, Dongchul menerima telepon dari Gitai. Gitai mengatakan akan membunuh Jisoo jika dia ke kantor polisi lagi. Kemudian Gitai mengatakan kalau dia meninggalkan kartu nama di kulkas apartemen Dongchul. Lalu mereka janjian untuk bertemu di sebuah restoran. Setelah cukup lama, Dongchul menerima panggilan telepon dari Gitai. Dia mengatakan untuk menjual istrinya dengan imbalan uang sebanyak 1 tas yang ada di depannya. Tidak terima dengan hal tersebut, Dongchul langsung membawa uang itu ke kantor polisi. Melihat motif pelaku, polisi berasumsi bahwa kasus ini merupakan kasus perdagangan manusia. Tanpa pantang menyerah, Dongchul pun kembali datang ke kantor polisi keesokan untuk menanyakan perkembangan kasus istrinya, namun dia mendapati respon yang biasa saja dari sang polisi. Merasa kinerja kepolisian yang sangat lambat, Dongchul berinisiatif untuk melakukan penyelidikan sendiri. Karena butuh biaya operasional, dia mendatangi kembali kantor perwakilan Serikat Pedagang untuk meminta sisa upah yang dibayarkan. Namun Dongchul diusir oleh ketua Kang Jun, sehingga terjadi perkelahian dengan para anggota serikat. Lalu pada akhirnya, ketua Kang Jong pun harus rela memberikan sisa upah kepada Dongchul. Setelah dari kantor serikat, Dongchul dan Chun-sik mendatangi seorang detektif. Detektif tersebut bernama Beer. Mendengar penjelasan dari Chun-sik, Beer berpendapat bahwa kasus istrinya bukan penculikan tetapi perdagangan manusia. Dengan perasaan yang kesal, Dongchul pun meninggalkan tempat tersebut, namun Chun-sik meyakinkan untuk menggunakan jasa detektif Beer karena dia adalah salah satu yang terbaik di bidangnya. Kemudian Beer langsung melaksanakan tugasnya
dia melihat hasil rekaman CCTV pemilik mobil yang diduga pembawa tas yang berisi uang di restoran sebelumnya. Hasilnya, mereka mendapatkan data atas nama Choi Man-sik dan mereka pun segera pergi mendatangi rumahnya. Hasil interogasi dengan Choi Man-sik, ternyata dia telah menjual nomor polisi mobilnya ke bandar judi karena ketagihan berjudi di tempat bandar tersebut. Setelah itu, mereka mendatangi tempat perjudian yang dimaksud Choi Man-sik. Lalu bandar pun mencurigai Dong-chul dan mereka berdua adalah seorang detektif dan memanggil anak buahnya untuk mengepung Dong-chul dan kawan-kawan, sehingga terjadi perkelahian. Kemudian Dong-chul berhasil menghajar mereka satu persatu hingga membuat si bandar mau tidak mau harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dong-chul. Malam harinya, Dong-chul mengunjungi klub malam sesuai alamat kartu nama yang diberikan oleh si bandar. Namun ternyata kartu nama tersebut sudah lama dan sudah berganti pemilik usaha. Saat akan pulang, Dong-chul melihat seorang pria sedang menurunkan gadis-gadis cantik dari mobil. Setelah mereka masuk ke klub malam, Dong-chul penasaran dengan mobil tersebut dan teringat bahwa wajah pria itu mirip dengan wajah orang yang menghambat perjalanannya ketika akan pulang ke apartemennya. Pria tersebut bernama Lin Ju. Saat Lin Ju berada dalam mobil, Dong-chul menghampirinya dan memintanya untuk turun. Berdasarkan hasil penyelidikan BIR, diketahui bahwa suami Lee Yun-jong yang bernama Choi Chun-jong menyerahkan diri tidak lama setelah istrinya ditemukan. Setelah berbincang dengan Jun-yong, mereka diberi klip hasil investigasi Jun-yong agar mereka mendapatkan lebih banyak petunjuk dalam mencari Jisoo. Tidak lama setelah itu, Choi Jun-yong melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Kemudian setelahnya, Dong-chul mengunjungi kantor pembiayaan dari kartu nama yang terdapat dari klip Choi Jun-yong dan ternyata sama dengan yang diberikan kepada Dong-chul oleh supir yang menabrak mobilnya. Pria ini bernama Du-sik. Lalu Dong-chul menyeret keluar Du-sik dari ruangnya, kemudian dibawa ke tempat detektif BIR untuk interogasi. Di lain tempat, ternyata Gitai melihat kejadian tersebut melalui rekaman CCTV. Kemudian dia melakukan panggilan video dengan Dong-chul. Di situ Gitai memperlihatkan kondisi Jisoo yang telah terikat tali. Lalu Dong-chul mencekik leher Du-sik dengan tali karena melihat Jisoo disiksa oleh Gitai. Setelah melihat Du-sik tewas, Gitai menyuruh Dong-chul untuk mengembalikan uangnya jika ingin Jisoo dibebaskan. Setelah panggilan berakhir, Dong-chul menyadarkan Du-sik yang hanya dibuat pingsan dan meminta keterangan dari dirinya. Kemudian di tempat lain, di tempat persembunyian wanita-wanita hasil penculikan, terlihat Gitai marah besar dan memukuli Lin Ju yang telah menganiaya salah satu wanita yang melarikan diri. Tidak lama kemudian, Gitai menerima kabar dari Dong-chul bahwa mereka berhasil mendapatkan kembali uang tersebut. Gitai pun mengajak bertemu di tempat persembunyiannya dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Dong-chul setelah mendapatkan kembali uangnya. Di sisi lain, Dong-chul mengabari polisi mengenai lokasi pertemuan mereka. Melihat kondisi yang sepi, Jisoo dan temannya mencoba untuk melarikan diri melalui jendela. Akan tetapi, hanya Jisoo yang berhasil kabur. Jisoo langsung menghadang taksi yang melewati daerah tersebut dan meminta agar diantarkan ke kantor polisi. Ketika hampir sampai, terjadi kemacetan sehingga Jisoo berinisiatif keluar dari taksi dan berlari ke kantor polisi.
Sesampainya di tempat persembunyian, Dongchul langsung menghajar satu persatu anak buah Gitae. Sementara itu, Bir dan Chun-sik membebaskan tahanan wanita yang akan dipindahkan ke tempat persembunyian yang lain. Melihat polisi yang sudah sampai di tempat kejadian dan menangkap para pelaku perampok dan penculik, kemudian Dongchul pergi mencari istrinya yang diduga melarikan diri setelah dia melihat jendela yang sudah dicopot. Lalu adegan kejar-kejaran pun sangat menegangkan. Dongchul berusaha menahan mobil Gitae dari depan. Lalu adegan tabrakan kedua, mobil tidak dapat terhindarkan, yang membuat mobil Dongchul terguling keluar jalan. Gitae pun langsung keluar dari mobil dan mengambil kapak, lalu menghampiri Dongchul dan memukul mobil Dongchul dengan kapak. Saat Gitae lengah, Dongchul menariknya ke dalam mobil dan memukulnya berkali-kali hingga terlempar keluar mobil. Kemudian dia mencoba mengambil pisau dan menusuk Dongchul, akan tetapi Dongchul sangat mahir untuk menangkisnya lalu mematahkan tangannya. Tidak lama kemudian, mobil ambulan dan polisi datang. Dan di akhir film terlihat Dongchul dan Jisoo mengunjungi restoran kepiting raja milik sahabatnya Chun-sik dan Bir. Film pun selesai.